bisa dibilang ini adalah kilas balik atau review masa kerja saya dimulai dari tahun 2019 sampai sekarang. Jadi dalam 5 tahun itu kurang lebih ada 5 fase ya teman-teman. 4 fase sudah saya lewati dan 1 fasenya lagi sedang saya jalani. Fase pertama, yakni di tahun pertama, itu adalah fase adaptasi. Saya ini adaptasinya cukup lama ya. Di saat karyawan lain mungkin diberikan kesempatan adaptasinya itu kurang lebih 3 bulan, saya dalam 3 bulan tuh masih bisa dibilang masih belum apa-apa. Karena memang daya tangkap saya lemot gitu. Saya bisa menguasai 90% pekerjaan, bukan menguasai sih, lebih tepatnya mengetahui dan udah mulai ngerti. Itu ketika saya mencapai masa kerja 1 tahun. Tapi saya di situ belum mahir gitu ya, jadi masih meraba-raba. Tapi minimal pekerjaan utama udah tahu gitu. Nah di tahun kedua ini karena sudah mulai COVID ya teman-teman, itu ada pengurangan karyawan. Nah dikarenakan jumlah karyawannya dikurangi, kemudian pekerjaannya tetap sama, akhirnya semua dari kita tim admin itu terkena dampaknya, yakni adanya rangkap pekerjaan. Jadi ada 1 admin yang pekerjaannya dihandle bareng-bareng sama 3 admin lainnya. Lalu gara-gara pekerjaan yang baru itu membuat saya harus adaptasi lagi gitu ya, karena ada kerjaan baru harus saya pelajari lagi. Nah di tahun kedua ini saya ngerasa saya benar-benar kerja keras gitu ya, karena pekerjaannya sungguh-sungguh padat dan bisa dibilang waktu istirahatnya sangat sedikit, baik waktu istirahat untuk tidur dan juga waktu istirahat di siang hari. Kemudian masuk ke tahun ketiga ya teman-teman, dimana ini juga merupakan fase ketiga. Nah di fase ketiga ini saya karena udah menguasai pekerjaan yang di tahun pertama dan tahun kedua, mulai berani speak up itu, karena kan kerjaan udah dikuasai, artinya saya di situ udah normal gitu ya, udah bukan orang baru lagi, tapi karyawan yang udah bisa menguasai pekerjaannya. Nah di tahun itu saya merenung gitu, wah sampai kapan nih saya mau kayak begini. Terus kalau dilihat kerjaan saya itu paling banyak di antara yang lain gitu. Ketika bicara empat mata dengan atasan, saya mulai memberanikan diri untuk mengatakan keberatan saya. Saya bilang, Pak, kalau saya lihat yang paling padat pekerjaan di staf administrasi itu ya kalau sekarang ya saya kayaknya itu. Ini membuat mental saya kurang baik, pikiran saya juga kalut, saya juga stres dan lain sebagainya. Ya saya berharap sih Bapak membuat pekerjaan saya lebih ringan dengan cara meratakannya. Jadi semua admin kerjaannya rata gitu. Jadi tidak ada kecemburuan satu sama lain. Dan alhamdulillah setelah beberapa kali saya bicara kurang cukup didengar gitu. Di pembicaraannya itu alhamdulillah setelahnya didengar. Karena memang saat itu saya melakukan kesalahan yang lumayan fatal. Gara-gara itu atasan berpikir, mungkin saya melakukan kesalahan itu karena memang otaknya nggak fokus lagi, terlalu banyak pekerjaan. Akhirnya didengarkan dan mulai dirubah. Nah setelah itu pekerjaan saya mulai dikurangi, saya mulai merasa normal dan masuklah tahun keempat. Tahun keempat ini juga merupakan fase yang keempat. Nah di fase yang keempat ini saya sudah mulai punya kesadaran untuk mengembangkan diri. Saya berpikir gini ya teman-teman, saya kan orangnya nggak suka jualan, pemalu, antisosial. Saya berpikir untuk nggak mungkin lah atau berat rasanya untuk saya bisa berkarir di luar pekerjaan dalam artian wira swasta. Jadi kalau misalkan harus keluar dari tempat kerja, kemudian jualan atau punya usaha sendiri itu agak berat sih, karena memang basicnya gak suka berinteraksi dengan orang banyak. Sehingga yang saya lakukan adalah saya harus memperkokoh atau memperdalam posisi saya di dalam pekerjaan. Tapi saya punya prinsip begini ya teman-teman, mungkin saya nggak akan naik jabatan karena memang belum nasibnya, belum rezekinya, atau memang mungkin kompetensi saya kurang. Tapi saya berpikir begini, biarlah saya menjadi admin selamanya, tapi kompetisi saya harus menyamai orang-orang di atas. Jadi admin tapi kemampuannya harus lebih jago, minimal 2 level di atas saya. Jadi misalkan sekarang saya ada di grade 3, ya minimal kemampuan saya meskipun seorang admin nantinya bisa menyamai kemampuan 2-3 level di atas saya. Tapi di tahun keempat itu saya hanya memiliki kesadaran itu, belum tahu bagaimana harus memulainya gitu. Jadi saya sadar bahwasanya saya gak boleh gini-gini aja, karena memang wirausaha kemungkinannya sangat kecil gitu. Sebetulnya di tahun keempat itu saya sudah mulai mengenal beberapa tools pembantu gitu ya. Salah satunya adalah Dataload. Tapi di tahun itu saya cuma bisa pakai aja gitu ya teman-teman. Jadi satu ada teman alhamdulillah yang dia tuh lebih expert dari saya, cukup jago gitu ya. Nah karena saya berteman dengan dia, akhirnya saya diperkenalkan dengan beberapa aplikasi dan beberapa life hack gitu ya. Jadi beberapa cara pintas dalam melakukan pekerjaan, tapi cuma bisa pakai aja gitu ya. Jadi ketika ada error, ketika ada modifikasi, saya nggak ngerti sama sekali. Dan akhirnya di masa-masa itu saya vakum hingga setahun itu berlalu dan masuklah di fase kelima, yakni tahun kelima, di mana itu baru saya lalui di tahun lalu ya teman-teman. Nah di tahun inilah apa yang saya cita-citakan itu sudah perlahan mulai bisa saya capai gitu. Di antaranya plan saya yang dulu itu kan saya ingin membuat tools yang membuat saya melakukan pekerjaan dengan mudah, mempersingkat waktu. Dan tentunya gara-gara tools yang mempersingkat waktu itu, yang memudahkan itu, membuat saya nggak usah capek-capek mikir, nggak usah capek-capek buang-buang banyak waktu. Dan ketika saya hanya memerlukan sedikit waktu dan nggak terlalu banyak mikir, saya bisa fokus ke hal baru di luar sana, ke hal baru yang lain.
Ya salah satunya yang saya lakukan sekarang adalah saya ikut ke lapangan sidak bersama tim pengiriman gitu. Jadi pengiriman barang nih apakah dia ngirim ke toko sesuai difaktur atau enggak gitu. Nah, jadi kan biasanya paling cepat itu ya kalau saya ikut ke lapangan berangkat dari jam 8, paling cepat tuh pulang jam 12, kadang jam 2, kadang pernah juga jam setengah 6 sore gitu, kadang juga jam 4. Intinya tidak kurang dari 4 jam. Di masa-masa 4 sampai 8 jam ini kan kerjaan saya nggak ada yang ngerjain tuh. Jadi numpuk aja di meja. Nah, kalau saya nggak menggunakan tools pembantu untuk melakukan pekerjaan saya pasti keteter ya teman-teman. Nah, untuk memudahkan itu, maka saya mulai melakukan beberapa hack gitu ya di Excel dan sebagainya untuk memudahkan pekerjaan saya gitu. Sehingga misalkan saya hanya diberi waktu 4 jam untuk menyelesaikan semua pekerjaan saya pun dari pagi sampai malam itu bisa beres gitu. Itu harapan saya. Tapi untuk sekarang mungkin bisa dibilang baru 20-30% tools yang saya buat untuk membantu pekerjaan saya. Jadi masih ada 70% PR saya untuk membuat bagaimana caranya saya membuat tools yang memudahkan saya untuk melakukan pekerjaan saya sehingga saya bisa melakukan banyak hal dalam sekali waktu gitu. Tentunya gara-gara motivasi saya ini yang ingin berkembang gitu ya, nggak mau jadi biasa-biasa aja, membuat saya tuh banyak melakukan kesalahan ya teman-teman. Jadi trial and error itu udah saya lalui banyak gitu. Jadi dibandingkan admin yang lain, mungkin saya termasuk admin yang paling banyak melakukan kesalahan, dan kesalahannya bukan yang main-main gitu ya, tapi fatal isunya sampai ke ya minimal kantor regional gitu ya. Dan di tahun kelima ini adalah tahun pertama saya kena SP ya teman-teman, karena gara-gara saya membuat satu ide gitu. Yang ide itu tanpa seizin atasan, kemudian saya eksekusi gitu ya tanpa seizin mereka, dan ternyata itu fatal, dan akhirnya saya kena SP1 gitu. Dan saya melakukan itu bukan karena niat jahat, tapi karena inovasi itu gimana caranya nih supaya saya nggak keliru, saya rubah data di awal, ternyata itu nggak boleh, dan akhirnya saya kena SP. Awalnya saya ngerasa shock gitu, wah kenapa nih, tujuan saya kan baik, tapi kenapa ya kok saya malah kena getahnya gitu, dan kayak apa sih gitu. Tapi saya berpikir, oh ya udahlah, mungkin untuk kita bisa lebih berkembang dari yang lain, memang kita harus lebih banyak mengalami kesalahan. Tantangan selanjutnya adalah untuk saya bisa menemukan formula atau tools yang bisa membantu pekerjaan saya itu, saya harus menghabiskan 2-4 jam per hari lebih banyak dari orang lain. Jadi kalau misalkan saya beres tutup buku di hari itu jam 8 atau jam 9, maka saya pulang ke rumah itu nanti jam 12 malam gitu. Kenapa saya lakukan itu? Ya karena ketika pekerjaan udah beres itulah saya bisa mengulik gitu ya teman-teman. Karena kalau begitu misalkan udah beres kerjaan, pulang, tidur, ya saya nggak bisa berpikir lebih gitu ya teman-teman. Cobaan yang saya sekarang lagi hadapi adalah pasangan gitu ya. Jadi pasangan saya nggak mau saya berlama-lama kerja. Ya karena menurut dia ngapain lama-lama kerja tapi nggak ada gaji tambahan, nggak membuat kamu lebih baik ekonominya dan lain sebagainya. Tapi saya jelaskan bahwa ya memang mungkin 1-2 tahun sekarang itu belum ada gitu. Jadi gaji saya segitu-gitu aja dan terlihat tidak ada manfaatnya. Saya cuma kayak ngabisin waktu di depan komputer, padahal udah waktunya pulang. Akhirnya apa? Akhirnya pasangan seolah-olah kurang quality time-nya gara-gara sayanya di kantor terus, dan secara finansial juga nggak ada peningkatan. Itu keluhan dari pasangan saya. Tapi saya jelaskan bahwasanya saya ini sekarang kan usianya 28 menuju 29, dan kita memang berencana nggak mau punya anak dulu, kebetulan karena istri saya juga masih mengenyam pendidikan kuliah. Kebetulan kami juga LDM gitu ya. Jadi saya jelaskan kepada istri saya, ya udah ya kasih saya sampai usia 30 gitu. Saya akan menghabiskan banyak waktu untuk pekerjaan saya supaya saya bisa menguasai pekerjaan ini dan saya bisa expert di bidang ini. Nah, nanti di usia 30 saya akan usahakan untuk saya lebih fokus kepada keluarga gitu. Jadi ketika istri saya sudah lulus kuliah, nah barulah di situ kita berencana untuk punya anak, dan ketika nanti mudah-mudahan dikaruniai anak, otomatis kan kita harus banyak ngurusin anak sama istri kita gitu. Jadi otomatis gak mungkin rasanya kalau saya lama-lama di tempat kerja. Nah, mumpung sekarang masih banyak waktu luang, makanya saya sekarang habis-habisan ngabisin waktu gitu ya. Hari itu 14 jam, 15 jam di tempat kerja. Ngulik gitu ya, apa yang harus saya ulik lagi supaya saya bisa menemukan tools baru yang membuat pekerjaan saya lebih ringan gitu. Tujuannya ya nanti di usia 30 itu antara saya naik jabatan atau saya cuma jadi admin aja tapi punya kemampuan yang expert, ya nggak apa-apa. Di antara dua pilihan juga nggak apa-apa. Berkembang tapi jadi admin tapi wawasannya luas, atau perkembangan diri yang saya alami ini seiring dengan kenaikan jabatan, ya nggak apa-apa juga sih. Intinya saya ingin menaikkan value, tapi ya tentunya caranya nggak instan gitu, butuh pengorbanan berjam-jam lebih banyak dari orang lain gitu. Dan nanti ketika memang kita punya anak dan mulai tinggal benar-benar bareng gitu ya, nggak jauh-jauhan lagi, harapan saya sih di situ saya udah nggak terlalu banyak di tempat kerja, jadi ya paling lama 10 jam tempat kerja, selebihnya buat keluarga. Ya, jadi kurang lebih itu ya planning saya teman-teman ke depan. Ya ada yang bilang sih bahwasanya kalau kita punya rencana besar kemudian kita bicarakan ke orang lain itu biasanya gagal gitu. Tapi ya mudah-mudahan tidak. Saya bercerita seperti ini mudah-mudahan ada manfaatnya, menginspirasi orang lain juga gitu yang kerjaannya berat tapi gini-gini aja, mudah-mudahan menginspirasi mereka. Kemudian saya bicarakan ini tujuannya supaya
didengar banyak orang, dan teman-teman yang support kepada saya mendoakan, ya teman-teman tinggal ucapkan amin aja sih, amin gitu. Semoga yang nonton ini juga banyak, mudah-mudahan kalau yang mengaminkan banyak kan, apa yang menjadi tujuan saya ke depan itu dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Segitu aja untuk video sharing kali ini ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman. Kalau ada kurang dan lebihnya mohon kritik dan sarannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.